Jadi gini, kita ini kan ketika bertemu dengan orang harus positif hati dulu ya. Jadi berpikiran positif ya. Husnuzon ya. Ya ada kasus kita misalnya ada orang yang mau melamar kerja, ya. Ada orang yang mau melamar kerja. Tapi orang ini dia mendapatkan rekomendasi dari kepala preman. Nah, ketika kita mau coba pas rekrutmen, terus kemudian ada dari divisi apa? Kepala bisa mengatakan tidak orang ini tidak bagus tentang preman, karena mereka dibesarkan atau dihidup dan keluarga preman. Kalau seandainya bapak menerima beliau, maka kami tanggung jawab pada keamanan perusahaan bapak. Jadi ancamannya lebih besar lagi nih. Dan kita pending. Dan setelah di pending, kita benar. Dia melakukan pemaksaan menurunkan preman agar bisa dikerjakan sama kita. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kira-kira gimana ya? Kita ingin berpikiran positif ya, tetapi dengan informasi-informasi tadi kan, penelitian sudah ada apa? Sudah terbuka tabingnya bahwa memang dia punya sesuatu tidak baik nih. Karena di awal ketika belum masuk lagi sudah mulai bukan perasaan. Nah, dalam konteks agama gimana Ustaz? Ya. Bagus sekali ya. Ini bab husnuzon. Husnuzon itu bukan berarti menafikan data. Husnuzon tidak menafikan fakta. Husnuzon bukan berarti mengatakan hitam itu putih. Jadi ketika ada orang ada berita husnuzon bahwa dia menjadi mungkin punya kemungkinan menjadi preman sebagaimana yang berita yang kita terima, mungkin karena dia punya lingkungannya. Kalau nanti dia di lingkungan baik, dia bisa. Itu praktek husnuzon yang pertama. Yang kedua, tapi karena demi keamanan perusahaan kami belum bisa menerima orang seperti itu. Karena kami perlu kepastian bahwa dia memang memiliki track record yang baik. Track record itu tidak menafikan husnuzon. Orang husnuzon bukan berarti tidak boleh nyari track record. Karena track record itu fakta. Dan orang memiliki kecenderungan hidup sesuai dengan track recordnya, kecuali ada bukti bahwa dia berubah dari track recordnya. Tapi sedemikian itu pun kami husnuzon padanya, bahwa dia itu insya Allah orang baik. Kalaupun dia tidak jadi baik, karena lingkungannya insya Allah dia berubah jadi orang baik. Tapi untuk saat ini Bapak belum bisa gabung sama perusahaan kami. Suatu saat nanti bisa, karena Bapak orang baik. Bisa dipahami kira-kira Bapak begitu. Satu hal yang naif itu, kalau husnuzon seakan-akan menafikan fakta. Udahlah. Cuma gini, ada orang, mau nanti contoh di lapangan. Ada orang masuk ke rumah orang, ke rumah keluarga orang. Laki-laki masuk ke rumah istri. Jangan husnuzon, jangan suudzon lo. Emang nggak ngapain? Loh, kamu kan sudah khalwah, itu sudah saya perbuatan, itu nggak bisa. Kalau fakta nggak bisa itu namanya bukan suudzon, namanya fakta. Kalau nanti tindakan berikutnya baru nggak boleh. Tapi faktanya yuk khalwah, gitu. Khalwah, kok suudzon sih? Loh, kok khalwah, kok suudzon? Faktanya khalwah, gitu ya. Jadi suudzon itu ada sesuatu yang belum masuk fakta. Kalau udah fakta, ya bukan suudzon. Ya namanya fakta, bicara fakta. Nanti apakah faktanya nanti apa bisa jadiin fakta hukum berikutnya apa tidak, itu berbeda. Gitu ya. Yang kedua, karena kita ingin bicara fakta, jangan pula nanti akhirnya bicara masuk ke asumsi sehingga masuk ke suudzon. Dan juga beda ini milih. Suudzon terkait, suudzon ini baru asumsi sudah disuudoni. Saking takutnya ada fakta-fakta dulu. Saya dengar sih dia itu memang suka malam, oke? Itu kan baru berita, belum fakta. Ya deh, makanya kayaknya enggak. Itu namanya suudzon. Itu namanya suudzon. Nah, kapan kita merubah keputusan bahwa dari asumsi suudzon tadi menjadi fakta? Kalau betul-betul dia pernah malam dan betul-betul dia hidup di tengah.
Dari situ mulai ada fakta. Tapi apakah kemudian ketika ada orang belum ada fakta-fakta kita tidak boleh mengambil keputusan? Oh tidak. Bahwa husnudzan tetap diperlakukan dan kita boleh tidak menggabung tadi. Kenapa? Karena meskipun belum satu fakta, nanti ada satu case sebelum fakta namanya hadar, hati-hati. Orang mukmin wajib hati-hati. Hati-hati itu tidak harus menjadi ada fakta-fakta. Sekedar sebuah apa kalau dalam bahasa Islam itu korina. Korina itu adalah indikasi-indikasi belum fakta ya, indikasi ke arah sana boleh benar. Intinya tidak suka pada orang menyangkakan sesuatu pada orang tanpa ada fakta. Kalau sudah ada fakta pun itu ditutupi nanti etikanya. Gitu. Hanya kita yang tahu. Jadi kalau sampai ke fakta, apalagi belum ada, ya, baik. Ketika banyak orang yang kemudian bermaksiat, kemudian bahkan jadi ahli maksiat, ketika dinasihati, diberitahu atau diminta bertobat, lantas jawabannya, ini kan sesuai dengan kehendak Allah, kan nggak mungkin saya jadi pelacur, nggak mungkin saya jadi penjudi, nggak mungkin saya jadi begini kalau Allah nggak kehendaki. Berarti Allah kehendaki. Iya. Seperti itu. Nah artinya gimana nih posisinya? Pernah ketemu apa berasumsi ini? Kalau pertama pernah ketemu begini, jawabannya bukan pakai logika. Jadi si mohon tadi orang mohon maaf ya yang racun yang apa siap nih mau tahu kehendak Allah, insya Allah akan tunjukkan kehendak yang lain. Ikut saya masuk masjid istighfar Pak. Itu kehendak Allah. Betul enggak? Engkau pergi dari kehendak Allah ke kehendak Allah yang lebih baik. Kan tidak mungkin saya menjadi baik kalau kehendak Allah. Oke? Dan juga tidak mungkin kau pergi ke masjid dari kehendak Allah ya sekarang kau pergi ke masjid. Itu kehendak Allah, kau pergi ke masjid kehendak Allah. Oke? Karena semua orang tidak pernah tahu kehendak Allah terjadi pada kita. Makanya secara fakta, semua fakta-fakta itu ini membaca fakta namanya. Fakta orang jadi pelacur, fakta orang maksiat, fakta orang malai suaminya, fakta orang malai istrinya, fakta-fakta tidak terjadi kehendak Allah, tapi orang lewat perintahnya, berarti itu kehendak Allah di syariatnya wajib mencari yang terbaik. Makanya meskipun marah kehendak Allah tapi melanggar syariatnya maka dosa hukumnya. Paham ya kira-kira? Oleh karena itu orang wajib menghindari dosa atas apa? Atas perintah Allah di syariatnya. Makanya nanti ada sesuatu yang diizinkan di dalam alam semestanya, tapi nggak diizinkan di syariatnya. Marah-marah nggak urus, itu terjadi karena izin Allah di alam semesta, namanya qada kauni, takdir kauni. Tapi nggak diizinkan di syariatnya, maka kena. Maka orang wajib menuju qada takdir Allah di syariatnya. Dia harus memperbaiki, Nah, contoh lagi ada case sedikit agak berbeda. Ada orang ini sini. Kalau kan tidak mungkin aku menempelkan kamu kalau gak kehendak Allah. Balas keteprak. Kehendak Allah juga. Paham kira-kira. Setiap orang, makanya suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu masuk ke Palestina, di situ ada taun ya, penyakit apa yang langsung orang mati seketika. Kemudian Umar langsung balik kata sahabat, kenapa kau takut kehendak Allah? Aku pergi dari kehendak Allah ke kehendak Allah. Pergi kan kehendak Allah. Jadi kalau qadar Allah tidak dipahami dari sudut negatif, itu memang memahami qadar dari sudut. Kalau fakta alam itu kan fakta, dari sudut mana kau memahami? Kalau qadar itu kan atau rububiyah Allah itu kan fakta. Kalau pahami negatif bisa jadi negatif. Kayak begini, ini kan kehendak Allah. Tapi kalau kau kehendak positif, bisa jadi positif. Makanya engkau berusaha dibimbing oleh syariatnya agar menuju ya Allah. Mana? Ya, biasanya gitu. Berapa pulang Ustaz ya bro? Kalau masalah ini memang ini yang sempat dulu pernah bikin saya galau. Galau karena apa? Memang ini pertanyaan dulu tuh, terutama masalah ini. Tapi pernah baca buku yang sedikit mengurangi kegalauan itu. Mungkin tapi saya lupa persisnya, tapi kurang lebih bahwa
dalam kehidupan ini ada dua hal Ustaz, ada yang mukhayar, ada yang musayyar. Itu dulu saya baca buku apa tuh, sehingga ada hal-hal yang memang kita itu bisa milih, dan itu yang dihukum ke kita. Sementara ada juga yang tidak kita bisa memilihnya. Sementara terkait dengan pemahaman tentang bahwa ini sudah ditakdirkan Allah, dulu itu saya pernah baca bahwa itu bukan artinya karena Allah itu memaksa. Memang jadi lebih kepada pengetahuan Allah. Allah akan tahu kita jadi apa, tapi ini ada beberapa hal yang memang Allah itu tidak memaksa kita, sehingga tetap kewajiban tanggung jawab itu ada di kita. Kurang lebih itu yang ya, ini memang kalau yang di bawah di cabang memang ke-6 karena persis bahas kalau kodar ya kan. Kalau itu kan di bawah tauhid rububiyah kasih. Nanti dibahas ada gitu ya. Tapi intinya ini banyak sekali semacam panduan agar kita itu memahami tauhid rububiyah dan hubungannya dengan usaha posisi kita. Tapi yang paling gampang itu 3 kaidah ini dari segi muqayyad, ini paling gampang. Kalau itu tauhid itu Imam Asy'ari yang memberikan pendekatan tentang mukhayyar musayyar atau namanya mubram dan takdir mubram dan takdir mu'allaq. Jadi mukhayyar itu sebuah kis-kis dalam semesta di mana kita akan dikasih pilihan. Contohnya menjadi muslim, menjadi kafir, punya istri ini, punya istri itu, punya rumah ini, punya rumah itu, kita akan punya pilihan. Oke ya. Lalu kalau mubram itu kita mati di mana, kita lahir di siapa, itu mubram atau musayyar. Allah diperlakukan kayak gitu. Kita jadi laki, kita jadi perempuan, itu nggak bisa milih. Kita lahir di rahim siapa, kita punya bapak siapa, ibu siapa, lahir di tanah mana, itu musayyar. Apa namanya? Demikianlah kita mati di mana, mati tengah jalan atau di apa, di atas ranjang, apa di tengah medan perang, itu namanya musayyar. Musayyar itu kalau Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari namanya mubram. Kalau mukhayyar itu kalau Syekh namanya mu'allaq. Ini sebuah takdir yang digantungkan dengan usaha manusia. Tapi memahami ini agak unik. Berarti nanti ada katanya nggak digantungkan. Gitu. Berarti Allah nanti tergantung sama hambanya. Gitu. Yang panduan yang terbaiknya dari mukhayyar itu keren banget. Gitu. Jadi gini, ini yang pertama, segala sesuatu itu di bawah kehendak Allah. Dalilnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bukan hanya ilmunya. Kalau tadi kan kalau mukhayyar kan Allah tahu kau kemana-kemana nanti Allah setujui, kau milih mana Allah setujui. Lo kok hebat? Kau hebat bisa menentukan hasil gitu. Itu terlalu berat ke bobotnya hadis ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin, terlalu berat ke sana. Tapi wa huwa ala kulli syai'in qadir itu kok. Jadi harus match antara ayat-ayat ini. Jatuhnya orang yang jatuh, meleknya orang yang melek gitu. Oh, begitu ya. Jadi bukan ada mukhayyar alat ini, semuanya ini memang Allah kehendaki. Si pendekatannya bukan membagi takdir mu'allaq musayyar enggak begitu. Kalau enggak kita enggak apa. Yang kedua adalah kan Allah kuasa atas segala sesuatu, termasuk kuasa menentukan hukum-hukum, betul ya? Allah juga menentukan hukum api membakar, itu kan hukum Allah dalam semesta. Termasuk Allah juga kuasa menentukan hukum-hukum, orang wajib sholat, orang apa aja itu hukum-hukum. Nah, termasuk hukum yang Allah tetapkan di alam semesta. Dengan kekuasaannya itu Allah menetapkan wa ja'alna likulli syai'in sababa. Itu ayat. Segala sesuatu ada sebab. Jadi Allah kuasa, tapi Allah menetapkan hukum dengan kekuasaannya itu ada hukum sebab akibat. Itulah maksud ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, dan itu tidak bertentangan dengan wa ala kulli syai'in qadir. Karena wa ala kulli syai'in qadir itu menaungi innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin itu adalah kekuasaan Allah. Allah menetapkan kekuasaan namanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Bisa dipahami ya. Oleh karena itu manusia wajib usaha. Allah kasih hasil gitu. Kenapa hasil itu kekuasaan Allah? Makanya kalau dipahami manusia bisa menentukan hasilnya, yang kuasa manusia, berarti Allah bisa didikte sama manusia. Lah kok enak? Manusia bisa memilih, engkau menjadi apa? Lah kok hebat? Faktanya kau nggak bisa memilih. Serius, kita saat di dunia motivasi, ada satu kata yang nggak benar. Itu ada Pak Haji Muhammad.
Engkau menjadi yang kau pikirkan. Enggak. Kalau semua orang menjadi yang kau pikirkan, semua orang jadi presiden, faktanya enggak. Serius, fakta. Engkau menjadi seperti yang Allah kehendaki padamu. Nah, serius, saya benar mana? Tetapi manusia wajib berpikir positif. Insya Allah nanti Allah kasih hasil sebagaimana yang kau kita kan kasih agak muter sedikit bahasanya. Insya Allah gitu. Tapi yang ngasih hasil siapa? Allah gitu. Karena Allah yang kuasa. Kalau yang punya hasil itu manusia, sebagaimana tadi manusia menentukan apa yang terjadi, berarti Allah tidak kuasa. Pada faktanya Allah kuasa. Kalau manusia bisa menentukan hasil, mesti Abu Thalib itu jadi Islam. Kurang apa Rasul? Kurang bijak apa? Inspiratif apa? Dan Abu Thalib melihat dengan matanya, dengan otaknya, dengan hatinya, Rasul itu Muhammad itu memang benar. Ponakannya nggak bohong gitu. Cuma sekecil, hanya sebuah dia nggak enak sama orang-orang. Sebenarnya agak orang Jawa Abu Thalib itu. Sedikit orang Jawa. Dia nggak enak sama orang-orang. Apa kata mereka? Abu Thalib meninggalkan agama nenek. Hanya sebuah itu, nggak ingin dicitrakan meninggalkan agama nenek. Nggak jadi Islam, bayangin. Lep padahal. Lo kalau tinggalkan kejawaanmu, kau udah jadi Islam. Masa ya Allah, kau telah bela Rasulullah. Kau bela ponakanmu mati-matian. Pembelaannya Abu Thalib dengan kita nggak ada sebanding-bandingnya. Tapi dia menjadi kafir. Nauzubillah. Makanya manusia wajib usaha untuk menentukan, untuk memenuhi hukum sebab akibat. Dan wajib tawakal karena yang kuasa itu Allah. Kalau gitu nggak usah usaha dong, salah. Kenapa? Melanggar hukum Allah. Allah nggak akan kasih hasil. Gitu. Kalau kita melanggar sebab, Allah nggak kasih hasil. Karena Allah sudah menentukan. Masyaallah kullu syai'in. Tapi kalau misalnya kayak kita berusaha, apakah wajib ada hasil? Nggak wajib. Dikunci nggak? Apakah setiap orang berusaha ada hasilnya? Faktanya orang Jakarta tidak lebih kaya daripada orang daerah. Betul? Kalau kerja itu menentukan hasil, orang Jakarta kudu lebih kaya daripada orang daerah. Karena kerjanya jam 1:30 sampai 1:30. Orang daerah kerjanya jam 1:30 sampai jam 1:30. Kaya juga. Jadi engkau wajib berusaha untuk memenuhi hukum sebab. Anjas memenuhi hukum sebab. Jadi makanya sebab itu ketaatan pada Allah. Kenapa kau kerja? Taat pada Allah. Karena memenuhi hukumnya Allah. Wajib kaya, enggak mundur. Allah kasih kaya. Jadi hasilnya sudah Allah kasih. Kita Allah lihat kita memenuhi hukum sebab akibatnya. Memenuhi dikasih. Kalau enggak memenuhi, ya enggak. Tapi Allah bisa kasih enggak? Bisa kasih dengan sebab biasa. Enggak, sebab enggak harus seperti yang kita pahami. Bisa jadi sebabnya itu yang nggak kita paham. Contoh orang kaya karena mendapatkan mertua kaya. Nah, saya kayak gitu. Udah kayak gitu mati seketar. Nggak lama mati. Udah kayak gitu nggak punya siapa-siapa. Gitu. Karena dia perantauan, nggak punya anak istri nggak ada, pokoknya anak atu-atunya kalau nikahin mati ya. Sesimpel semua. Misalnya. Allah bahkan dari sejak kata Jawa itu ada, pengaruh Jawa sudah ada. Baik sekalian, insyaallah jazakallah khair kepada Ustaz Muhsinin yang telah menyampaikan ilmunya. Kita baru di cabang yang pertama, dan saya yakin itu pun kalau mau didetailkan juga mungkin belum selesai. Tapi setidaknya apa yang sudah disampaikan itu bisa menjadi memperkaya dan memperkuat apa yang kita miliki dan keislaman serta keimanan kita. Pekan depan insya Allah kita masuk di pekan pertama lagi di bulan yang baru. Kita akan masuk ke kitab Al-Minhaj, yaitu kitabnya
Imam Nawawi, syarah hadisnya, syarah kitab sahihnya Imam Muslim yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ilyas MA. Bawa bukunya gitu. Bawa bukunya beliau. Nah. Bukan sih jamaah bawa buku tebel gitu. Jamaahnya belum bawa bukunya saya. Daftar ini ngaji pakai kitabnya ustaznya doang. Sama aja ngaji jiping. Kita saya kitab aja Pak. Tapi aman buat ngaji pakai kitab. Ternyata ustaznya doang aja bohong. Ini ngaji kitab ala modern saya. Oh iya. Yang semuanya bawa kitab itu ngaji kitab ala dulu. Tapi panitia insya Allah sedang mengusahakan kitab-kitab itu. Yang baru kita dapat kitab yang bahasannya Ustaz Ilman. Sementara yang bahasannya Ustaz Farid sudah ada kitabnya juga, tapi tinggal kita beli aja, sudah dapat. Nah kitabnya Ustaz tadi karena masih kita dapat bahasa Arabnya, kita masih sempat berpikir ulang. Tapi kalau memang ternyata nanti bisa di-copy, kita bisa copy Ustaz. Udah, oke. Berarti kalau sudah terbuka nanti tolong Pak Suki beli. Kita tinggal menggandakan, menitip. Ini si materi ini bisa di apa? Bisa di kopan, bisa direkam nggak ya? Direkam. Oh direkam. Ini karena saya rekamannya dicatat gitu. Karena penjelasan ini nggak ada di terjemahan. Terjemahan itu hanya ya, itu teks saja. Oh iya. Ini penjelasan awal itu. Kita buat bukunya nanti. Hah? Dibuat buku. Iya, ya tolong ya. Mungkin sekitar 3 tahun kan tamat. Nanti 3 tahun. Enggak, kalau sehari sebulan kan sekali pertemuan satu cabang saya hitung itu 5 tahun 5 bulan. 6 tahun 5 bulan. Jadi DKM agak senang 6 tahun 5 bulan nggak perlu cari pembicara lain. Jadi ini direkam Ustaz. Makanya karena saya lagi giliran ngomong, makanya saya ingin rekam. Jadi Bapak dan Ibu sekalian nanti kalau tadi Bapak istirahat di kantor segala macam ingin memperdalam dan menguatkan apa yang disampaikan Ustaz kita di sini, bisa langsung ke al-ukhuwah.majlistaklim.com. Itu insyaallah al-ukhuwah.majlistaklim.com. Semuanya disambung ya, nggak dipisah. al-ukhuwah.majlistaklim.com. Itu di situ semua ustaz kita dari pertemuan pertama sampai hari ini ada semua rekaman visualnya. Cuma memang transkripnya belum kita buat karena tadi tipenya tipe yang kerjanya di waktu lemot-lemotnya pikirannya. Sampai jam 5 nggak istirahat. Baik sekalian, kita penuhi hak kita. Tadi Ustaznya bilang kerja itu maksimal 3 jam sampai 3,5 jam ya Ustaz. Karena penelitian terakhir juga salah seorang dokter di Amerika, ternyata kalau lebih dari 4 jam kita kerja duduk terus, nggak bangkit dari duduk, maka kita akan terkena penyakit yang tidak akan bisa disembuhkan dan diobati baik oleh medis ataupun dengan olahraga sekalipun, itu nggak bisa di-cover. Jadi buat yang kerja kalau udah 4 jam berdiri bangun gitu kan, nanti udah istirahat baru duduk lagi. Itu penelitian terakhir. Allah SWT kita ketemu Ahad depan dengan gelombang dan waktu yang sama, tapi dengan peserta yang berbeda. Jazakumullah khair kepada hadirin semua, mudah-mudahan bermanfaat, dan jazakumullah khair kepada Ustaz Muslimin yang telah memberikan ilmunya dan kitahan kepada kita. Kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita juga lanjutkan dengan alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.